Coba bayangin deh, sebuah benua yang ketutup es, luas banget, tapi selama ribuan tahun cuma ada di dalam imajinasi. Nah, inilah kisah epik Antartika. Sebuah perjalanan dari mitos kuno sampai jadi laboratorium ilmiah terbesar di dunia. Yuk kita mulai? Nah, ini dia pertanyaan utamanya yang bakal kita bedah. Gimana ceritanya sebuah daratan beku yang belum pernah dilihat orang di ujung dunia sana, kok bisa jadi legenda global? Apa sih yang bikin manusia terobsesi sama tempat ini, bahkan jauh sebelum mereka tahu tempat itu beneran ada? Akar dari semua ini ternyata bukan dari penjelajahan loh, tapi dari sebuah ide. Para filsuf Yunani kuno, tanpa bukti fisik sama sekali, percaya sama konsep namanya Terra Australis. Jadi mereka mikir, biar dunia ini seimbang, harus ada daratan besar di selatan buat ngimbangin daratan yang ada di utara. Ini tuh keyakinan yang dasarnya harmoni, bukan penemuan. Oke, jadi mari kita mulai dari awal banget. Gimana sebuah ide filosofis ini bisa tumbuh jadi mitos yang begitu kuat di dunia kuno? Dan coba lihat ini, bahkan namanya aja Antartikos, itu umurnya udah hampir 2 milenium. Namanya dari bahasa Yunani yang artinya lawannya Arktik. Ini nunjukin kalau mereka nggak cuma membayangin daratan, tapi juga kutub yang jadi cerminan dari utara, biar simetri bumi jadi lengkap. Keren ya? Setelah berabad-abad cuma jadi bayangan di peta, sekarang saatnya teori diuji di lautan lepas. Kita masuk ke zaman penjelajahan, di mana para pelaut pemberani mulai berlayar ke perairan yang belum pernah dipetakan, cuma buat ngejar benua hantu ini. Coba deh perhatikan rentang waktunya yang luar biasa ini, hampir 350 tahun. Ini bukan pencarian yang sebentar. Mulai dari penemuan kalok khatulistiwa itu ternyata bisa dilewatin, sampai pelayaran Kapten Cook yang berhasil nembus lingkar Antartika tapi kehalang dinding es. Setiap langkah maju itu butuh keberanian dan teknologi baru. Baru deh di tahun 1820, tirai misteri ini akhirnya kebuka. Nah, disinilah ceritanya jadi seru banget. Di tahun 1820 itu bukan cuma satu, tapi 3 ekspedisi dari negara-negara besar, Rusia, Inggris, dan Amerika. Semuanya melihat daratan Antartika dalam waktu yang hampir bersamaan. Ini bukan kebetulan loh, ini adalah awal dari perlombaan global buat ngakuin bagian dari dunia yang baru aja ditemuin. Ngeliat dari jauh itu satu hal, tapi nginjekin kaki di daratan es yang nggak dikenal, wah itu levelnya beda banget. Klaim pendaratan pertama oleh John Davis di tahun 1821, meskipun masih jadi perdebatan, nandain perubahan besar. Dari yang tadinya cuma ngamatin, sekarang jadi penaklukan fisik di lingkungan paling ekstrim di bumi. Oke, sekarang kita masuk ke babak paling legendaris dalam sejarah Antartika, era heroik. Kenapa disebut heroik? Soalnya, ini adalah masa di mana ambisi manusia beradu langsung sama kekuatan alam yang paling brutal. Tujuannya bukan lagi cuma nemuin, tapi menaklukkan jantungnya, Kutub Selatan. Persaingan ini diwakili oleh 2 orang dengan 2 filosofi yang beda banget. Di satu sisi, ada Roald Amundsen dari Norwegia yang pragmatis banget, ngandelin metode yang udah teruji, anjing dan kereta luncur. Di sisi lain, ada Robert Falcon Scott dari Inggris yang bawa beban kehormatan kerajaan dan mempertaruhkan segalanya pada teknologi motor yang belum terbukti di kutub. 14 Desember 1911, tanggal ini terukir selamanya dalam sejarah kutub. Perencanaan Amundsen yang super teliti dan efisiensi anjing penariknya akhirnya terbayar. Mereka berhasil sampai ke Kutub Selatan, menancapkan bendera Norwegia, dan memenangkan perlombaan paling terpencil dan berbahaya dalam sejarah manusia. Tapi era heroik ini bukan cuma soal siapa yang menang loh. Ini tentang batas ketahanan manusia. Kegagalan tragis timnya Scott yang meninggal dalam perjalanan pulang, dan kisah penyelamatan diri Ernest Shackleton yang nyaris mustahil, justru jadi legenda yang ngajarin kita lebih banyak soal kegigihan daripada kemenangan itu sendiri. Setelah semua pertarungan dan persaingan, semangat Antartika mengalami transformasi total. Benua ini nggak lagi jadi hadiah yang diperebutkan, tapi lahir kembali jadi sesuatu yang sama sekali baru, sebuah laboratorium bersama buat seluruh umat manusia. Titik baliknya terjadi di tahun 1961. Coba bayangin, ini tuh lagi puncak-puncaknya perang dingin, waktu negara adidaya saling ancam. Mereka malah kumpul bareng buat ngelakuin sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya, menyatakan seluruh benua sebagai zona damai. Perjanjian Antartika ini benar-benar keajaiban diplomasi.
Inti dari perjanjian ini tuh radikal banget loh. Isinya, Antartika itu bukan punya siapa-siapa, tapi punya semua orang. Nggak boleh ada senjata, nggak boleh ada klaim kedaulatan, yang ada cuma sains dan perdamaian. Ini adalah model kerjasama global yang luar biasa. Hasilnya, ya Antartika yang kita lihat hari ini. Sebuah benua yang diatur oleh teleskop dan mikroskop, bukan oleh bendera dan senapan. Di sini, ilmuwan dari seluruh dunia kerja bareng. Gali inti es buat baca sejarah iklim bumi, dan ngarahin teleskop ke angkasa buat ngungkap asal-usul alam semesta. Jadi, itulah perjalanan Antartika. Dari sebuah ide tentang keseimbangan, jadi panggung keberanian, dan akhirnya jadi simbol harapan buat kolaborasi global. Sejarahnya kayak cerminan evolusi kita sendiri. Dan ini membawa kita ke pertanyaan terakhir yang paling penting. Sebagai penjaga warisan bersama ini, apa tanggung jawab kita buat melindungi benua yang luar biasa ini untuk masa depan?